Ini alasannya lo harus ruqyah jika pernah mimpi jatuh ke sumur. Yo, geng ngopi dulu ngopi. Jangan cuma liatin layar doang. Ambil kopi lu, ambil gorengan. Kita mau bahas sesuatu yang aneh tapi nyata. Gue ustadz tongkrongan lo bukan yang pakai jubah putih panjang, tapi yang pakai kaos oblong bolong dikit, duduk di kursi plastik pinggir jalan. Hari ini kita bahas sihir buhul yang simbolnya lubang, jembatan, sumur. Iya, lo nggak salah dengar. Bukan sihir bulat-bulat kayak di film India. Ini yang lebih nyeleneh. Lo pernah nggak sih mimpi jatuh ke lubang gelap, terus bangun-bangun dompet lo lebih tipis dari harapan orang tua lo? Atau lihat sumur di mimpi, terus tiba-tiba rezeki lo macet kayak jalanan Jakarta jam 5 sore. Jangan panik dulu. Jangan langsung bilang, wah, gue kena santet nih. Mungkin iya, mungkin juga lo cuma boros. Tapi what if memang ada yang ngerjain lo dari alam gaib? Buat lo yang muslim, ini edukasi dari Al-Quran, kita ambil yang bermanfaat. Buat yang non-muslim, anggap aja ini obrolan soal energi negatif yang bisa bikin hidup lo stuck. Tapi solusinya universal. Doa, niat baik, dan jangan toksik sama orang. Oke, kita bakal ngulik ini. Tapi janji gue nggak bakal bikin lo ngantuk. Siap, let's go, bro and sis. Oke, pertanyaan dasar. Apa sih buhul sihir itu? Simple bro. Buhul itu artinya simpul. Bukan simpul dasi yang lo pakai kerja. Bukan juga simpul rambut cewek lo. Ini simpul jahat. Jadi, ada tukang sihir yang mungkin tetangga lo sendiri, yang tiap hari senyum-senyum, tapi di dalam hati, gue benci lo sukses. Dia ambil benang, rambut, atau benda aneh, terus diikat-ikat sambil baca mantra. Nah, menurut Al-Quran di surah Al-Falaq, ini disebut nafatat, fi al-uqad, wanita tukang sihir yang hembus ke simpul-simpul. Wait, kenapa wanita? Bukannya gue seksis? Ya, tapi emang di zaman dulu, yang sering ngurusin benang-benang dan simpul-simpul itu, ibu-ibu, jadi jangan marah-marah. Bukan berarti cewek semua tukang sihir. Cowok juga banyak, cuma mungkin mereka lebih ke black magic versi macho kali ya. Nah, buhul ini sering dibuang ke tempat-tempat simbolik, lubang buat ngewakilin jatuh ke masalah, sumur buat tenggelam dalam kesulitan, jembatan buat nyebang jalan hidup lo, alias bikin lo nggak bisa lewat, stuck di tengah jalan. Buat lo yang non-muslim, bayangin, ini kayak voodoo doll. Lo pernah nonton film The Serpent and the Rainbow? Kurang lebih gitu. Benda kecil, tapi efeknya gede. Bukan cuma mitos, tapi real, pengaruh spiritual. Ulama salaf kayak Ibnu Qayyim bilang, sihir itu pengaruh ruh jahat ke tubuh manusia. Dia di bukunya Badai Al-Fawaid, jelasin sihir Firaun yang tongkat, jadi ular real, bukan ilusi. Jadi buhul ini kabel goib yang nyambung jin ke korban. Paham gak geng? Kalau paham, lanjut. Kalau belum, rewind. Tapi jangan sering-sering. Antara lo dikira lagi rewind kaset bajakan. Nah, asalnya dari mana sihir ini? Dari zaman dulu geng, Al-Quran cerita Nabi Musa lawan tukang sihir Firaun. Mereka pakai simpul dan mantra. Asalnya dari syirik, minta bantuan jin setan buat ngerusak orang. Tujuannya biasanya iri, dendam, atau bisnis kotor. Lo tahu kan? Ada orang yang nggak bisa lihat orang lain senang, lo beli motor baru, dia beli motor baru juga. Tapi yang lebih mahal, lo naik jabatan, dia langsung ngadu domba ke atasan. Itu masih level manusiawi. Nah, yang level gaib ini, mereka rela bayar dukun mahal-mahal cuma buat bikin lo miskin permanen. Kehabisan uang terus, atau pisah dari pasangan. Parah nggak tuh? Parah. Di Quran Surah Al-Baqarah ayat 102, disebut sihir, bisa pisah suami istri, atau bikin sakit. Akibatnya buat korban, di mimpi, lo sering lihat lubang gelap, jembatan goyang, atau sumur dalam simbol jatuh ke masalah. Di nyata, rezeki macet, duit hilang permanen, usaha bangkrut, atau sakit kronis tanpa sebab medis. Buat non-muslim, ini kayak karma negatif atau bad vibe yang nempel, bikin hidup stuck. Lo pernah ngerasa gini? Tiba-tiba hidup lo kayak film Groundhog Day, stuck di masalah yang sama, terus share di komentar, jangan malu. Siapa tahu, kita bisa brainstorming bareng, tapi jangan curhat panjang-panjang ya. Ntar dikira ini channel podcast curhat. Gimana cara kerjanya, geng? Perhatian nih, biar lo hati-hati. Tukang sihir ambil benda kayak benang atau foto korban.
Mereka ikat simpul, hembus mantra sambil sebut nama korban. Minta jin setan bantu jin masuk tubuh korban lewat makanan, minuman, atau aura. Lalu, buhul dibuang ke lubang, sumur, jembatan, atau titian. Kenapa di situ? Karena simbolnya lubang masalah dalam kaya kemiskinan. Sumur tenggelam dalam hutang, jembatan blokir jalan sukses, jinnya kerja 24 jam non-stop, nggak ada libur, nggak ada THR, bikin mimpi buruk jatuh ke lubang, blokir rezeki di nyata. Himbauan nih, geng, hati-hati sama benda aneh di rumah. Jangan percaya dukun yang bilang ini mustika, harganya 5 juta. Bisa bikin kaya? Kaya siapa? Kaya dia yang jualan mustika. Juga hati-hati makan sembarangan. Apalagi kalau ada yang terlalu baik, tiba-tiba ngasih makanan. Buat internasional, ini kayak hipnosis negatif atau psychic attack. Tapi Islam bilang, lindungin diri dengan doa. Menurut peruqyah kayak Ustadz Azimam Aulia, buhul bisa lacak lewat ruqyah diagnostik. Lo bayangin, kalau lo tahu ini, bisa cegah. Sebelum kena, jangan jadi orang yang, gak percaya sihir-sihiran, tapi pas kena, baru panik. Itu namanya kepedean, geng. Fokus ke simbol, bro, lubang atau sumur. Simbol jatuh ke kegelapan masalah duit serius. Kayak selalu kehabisan uang permanen. Lo kerja keras tiap hari, tapi duit kayak pasir di tangan, hilang terus. Jembatan atau titian, simbol penyeberangan yang goyang bikin hidup lo stuck. Nggak bisa maju. Lo mau pindah kerja, nggak jadi. Mau nikah, ada aja halangannya. Mau usaha, modal hilang. Akibatnya, korban bisa depresi, usaha gagal, atau keluarga berantakan. Dari dokumen Ruqyah Abdurrauf Ben Halimah, dia bilang, mimpi lihat lubang sering tanda sihir nats yang disembunyi di tempat gelap. Buat non-muslim, ini pelajaran universal. Energi buruk bisa simbolisasi lewat objek, tapi bisa netralin dengan positive affirmation kayak doa Islam. Lo rasa ini bikin lo lebih waspada gimana? Atau lo masih sok kuat? Hati-hati ya, geng. Kalau lo merasa gue nggak takut, gue kuat. Itu bukan kuat. Itu belum kena aja. Tambah kredibel nih. Ustadz Muhammad Faizar sering bilang, buhul sering di sumur angker atau laut, susah ditemuin. Tapi lepas dengan ruqyah mandiri. Dia di videonya jelasin. Cari buhul, lewat mimpi atau ruqyah rumah pakai daun bidara. Ustadz Azimam Aulia, di kajiannya mengenal buhul sihir. Bilang ciri sihir madfun dikubur kayak denyut aneh di tubuh. Dan cara lacak dengan Al-Baqarah. Bukan cuman Ustadz Indonesia, Sheikh Abdurrauf Ben Halimah, pakar ruqyah dari Tunisia, jelasin, nats, magic sir, ukat simbol hole, atau bridge well bikin blockages in life. Dia rekomen baca 45 ayat pembatal sihir ke air. Minum 12 hari. Yasir Qadhi, ulama Amerika, bilang anti-knots, dengan ruqyah, Quran recite and blow. Buat destroy hidden seer. Buat non-muslim, ini kayak terapi spiritual universal. Paham kan, geng? Ini bukan omong kosong. Ini ilmu yang udah dijaga ribuan tahun. Jangan cuma lo percaya sama self-help book barat, tapi ngeremehin kitab sendiri. Itu namanya mager berpikir. Gimana ngatasinya? Kunci ruqyah syariah, step by step. Jangan malas. Pertama, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas 3 kali. Tiup ke air. Minum, atau mandi pakai daun bidara. Kedua, baca Al-Baqarah full di rumah. Iya, full. Jangan cuma 3 ayat terus bilang, udah capek. Itu namanya setengah-setengah, geng. Ketiga, doa minta perlindungan Allah dengan hati. Bukan cuma bibir bergerak, tapi hati kosong. Menurut Ibnu Qayyim, obati dengan Al-Quran. Dia bilang sihir hilang dengan iman kuat. Peruqyah kayak Faizar saranin, ruqyah mandiri seumur hidup kalau buhul nggak ketemu. Buat non-muslim, coba anggap ini meditasi dengan scripture, baca dengan hati, minta energi positif. Praktek bareng, jangan cuma nonton doang terus tidur. Action! Yo geng, semoga edukasi ini bermanfaat. Gua nggak mau lo pulang cuma bawa, oh ternyata gitu ya, tapi nggak ada perubahan. Share pengalaman lo di komentar. Pernah mimpi gini? Pernah ngerasa ada yang janggal di hidup lo? Atau lo punya tetangga yang senyumnya force banget? Hahaha, subscribe yuk, biar kita ruqyah bareng. Biar rezeki lo lancar, hidup lo tenang, dan yang penting, lo jadi orang yang ngerti, bukan cuma ngikut. Wassalamualaikum, stay safe, stay spiritual, and stay away from toxic people.